Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Grobogan Gokil. Inilah detik-detik Pak Mahfud MD hanya plonga-plongo dan tolah-toleh ketika Pak Bas itu menjelaskan bahwa IKN ini akan terus berlanjut gitu loh. Ya, nampaknya Pak Mahfud ini salah manggil bintang tamu ya. Ketika Pak Bas menerangkan bahwa IKN ini akan terus berlanjut di era Pak Prabowo. Kan seperti kita tahu, Pak Mahfud ini kan pernah bilang bahwa IKN itu mangkrak. Jadi Pak Mahfud ini hanya bisa tolah-toleh saja dalam podcast tersebut. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Dan udah jauh dari target semua kan IKN. Pertama, investornya tidak ada, rakyatnya tidak ada. Ya kan, tidak ada rakyatnya kan di sana, di kota, di ibu kota. Dulu kan waktu saya di sana udah janji semua 4 Menko itu akan pindah bulan Juni. Ini udah bulan September nggak ada Menko yang pindah ke sana. Masa proyek sebesar ini dibilang mau mandrak? Nih, datang terus ini anunya materialnya. Kenapa ada yang bilang proyek gagal? Nih, kita ini tiap hari muat material IKN. Kenapa dibilang gagal ini? Masa proyek gagal dibawakan terus material? Nah, yang juga menjadi sorotan media adalah hari-hari ini Pak Bas tuh mulai menggunakan akun Instagram. Ya toh Pak? Iya. Apa yang mendorong pada akhirnya orang tuh nunggu dari dulu Pak. Tiba-tiba Pak Bas posting, Bapak lagi duduk di IKN kalau nggak salah postingan pertama ya. Iya. Terus apa namanya orang akhirnya beda-beda tuh akhirnya nulis Pak. Akhirnya sekarang ada akun Instagramnya. Gimana Pak bisa diceritain tuh? Iya, jadi saya harus menjaga betul berita tentang keberlanjutan IKN ini. Oke. Kalau dulu masih ada Pak Presiden Jokowi sering ke sana, itu beritanya tetap hangat terus. Iya. Nah, sekarang saya harus mengusahakan agar berita itu tetap hangat. Oke, jadi itu strategi untuk maintaining orang Iya, karena selain IKN. ada akun resminya IKN, Iya. saya disarankan untuk membuat itu dengan mungkin dengan tadi hidayah saya sebagai daring tadi bisa untuk mengangkat juga citranya IKN. Apalagi sekarang kan ada 5 strong statement dari pemerintah. Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan di G20, we are forced to move the capital city because of climate change. Oke. Itu kalimatnya beliau di TV, saya lihat di running text. Kemudian adanya Undang-Undang Nomor 151 tahun 2024 yang mengubah DKI menjadi DKJ. Nah, sekarang I-nya di mana? Ya pasti di sana kan? Iya. Kemudian Istiqlal sebagai masjid negara sudah tidak menjadi masjid negara. Masjid negara di mana? Di IKN. Ya. Bapak Menteri PU menyampaikan bahwa Pak Presiden akan berkantor 17 Agustus 2008. Kemudian saya waktu ditunjuk sebagai kepala dan dilantik, Presiden perintah betul, lanjutkan, percepat. Nah, jadi 5 ini sebetulnya sudah dapat meyakinkan. Tadi sore saya ketemu dengan forum forum komunikasi investor IKN. Oke. Ya, kita jelaskan semua. Jadi sekarang alhamdulillah antusiasme para investor masih tetap tinggi. Investor dalam negeri atau luar negeri Pak? Dalam dan luar negeri. Dalam dan luar negeri. Walaupun luar negeri masih 1, 2, 3. Ya, tapi masih pada bulan Januari ini Menteri PU sudah mengusulkan pada Bapak Presiden Prabowo untuk berkenan meresmikan beberapa prasarana yang dibangun oleh Kementerian PU. Kemudian kami mengusulkan pada Pak Presiden untuk groundbreaking. Ada sekitar 5 groundbreaking dengan total sekitar 6,5 triliun. Nah, mumpung Pak Bas bicara soal IKN, lagi rame Pak, laporan utama majalah Tempo. Wawancara majalah Tempo dengan Aguan. Yang kira-kira intinya mengatakan bahwa saya melakukan itu, investasi itu di situ karena Perintah. menjaga nama baik Presiden, perintah Presiden. Apa tanggapan Pak Bas? Saya kira, ini saya pribadi,
para investor itu, swasta itu kalau mau menginvestasikan uangnya pasti sudah dihitung risikonya. Dan dia tidak mungkin kalau dia akan rugi akan investasi. Itu ratusan miliar, mungkin triliun. Jadi nggak mungkin itu hanya sekedar perintah. Dan menurut saya, ini apalagi dengan sudah keberlanjutan sudah diyakinkan betul akan pindah, itu sudah pasti menguntungkan ke depan. Udah pasti. Yang bilang IKN mangkrak, sini kalian, sini. Mangkrak. Jadi orang nyinyir terus. Guys, pembangunan ibu kota Nusantara sedang dikebut, guys. Pak Basuki mengatakan Masjid IKN, guys, Masjid Raya IKN terbesar akan selesai tahun 2025 dan Lebaran tahun 2025 itu bisa dipakai, kawan. Mantap kan yang bilang mangkrak sini. Heran aku. Nyinyir aja kalian, nyinyir ya. Terus dukung Bapak Jenderal kita, guys, Bapak Prabowo Subianto. Bum meledak, bos. Nusantara, sebuah peradaban baru dimulai. Ibu kota Nusantara mempercepat kemajuan manusia, wajah baru Indonesia, serta simbol dari visi besar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2019, Jokowi mengambil langkah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan dengan meminta izin kepada DPR. Hingga pada tahun 2022 terbentuklah Lembaga Otorita Ibu Kota Nusantara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi dasar pemerintah dalam membangun ibu kota negara di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota nantinya akan membangun Indonesia yang inklusif. Ibu kota Nusantara akan menjadi katalisator pembangunan untuk wilayah-wilayah lain di Indonesia. Beberapa proyek infrastruktur telah selesai dibangun seperti Bendungan Sepaku, akses jalan tol, Istana Negara dan Istana Garuda, hunian ASN dan beberapa infrastruktur lainnya seperti bandar udara, serta transportasi yang ramah lingkungan. Upaya penjajakan pasar atau market sounding merupakan upaya pemerintah untuk mendorong terus investasi di ibu kota Nusantara. Berbagai investor asing yang telah menanamkan modalnya pada pertengahan 2024 menunjukkan kepercayaan global terhadap masa depan Nusantara. Nusantara dirancang sebagai kota hijau dengan lebih dari 75% ruang terbuka hijau dan hutan kota terbesar di dunia. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan teknologi rendah emisi. Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa proyek ini merupakan prioritas strategis yang akan terus didorong demi kemajuan Indonesia. Oh, pasti kita selesaikan. Kalau saya optimis ya, dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.
Nusantara merupakan simbol keberhasilan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Nusantara adalah cermin dari tekad bangsa Indonesia untuk terus maju. Pembangunan Nusantara tetap menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mewujudkan mimpinya. Nusantara untuk Indonesia dan masa depan.